Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nindi Kurnia Ilahi, mahasiswi jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengembangan karakter peserta didik di lembaga non-formal. Video ini dibuat sebagai laporan dari kegiatan pengabdian yang sudah saya lakukan beberapa waktu lalu di TPA Masjid At-Tauhid dalam rangka memenuhi tugas UAS mata kuliah manajemen peserta didik yang diampu oleh Ibu Wici Hidayati. Pendidikan adalah suatu proses memanusiakan manusia yang merupakan sebuah usaha yang ditempuh oleh manusia dalam rangka memperoleh ilmu yang kemudian dijadikan dasar untuk bersikap dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Berbicara mengenai pendidikan tidak hanya yang didapatkan di sekolah saja loh teman-teman. Ternyata ada banyak jalur pendidikan yang ada. Salah satunya adalah pendidikan non-formal. Apa sih pendidikan non-formal itu? Pendidikan non-formal adalah pendidikan yang diadakan di luar pendidikan formal yang hadir sebagai pelengkap dari pendidikan formal, yakni untuk memenuhi aspek-aspek tertentu yang tidak diberikan di pendidikan formal. Nah, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 juga mengatur mengenai pendidikan non-formal, bahwa pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar jenjang pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan non-formal ini biasanya terdapat pada usia dini serta pendidikan dasar seperti TPA, kursus, sanggar, dan lain-lain. Di pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan pendidikan non-formal di TPA, lebih tepatnya mengenai pengembangan karakter peserta didik di TPA. Nah, sebelum melanjutkan mengenai pengembangan karakter, teman-teman sudah tahu belum sih TPA itu apa? Kalau belum tahu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai TPA atau Taman Pendidikan Al-Quran. Jadi, TPA atau Taman Pendidikan Al-Quran merupakan lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan non-formal jenis keagamaan Islam yang bertujuan untuk memberikan pengajaran membaca Al-Quran sejak dini serta memahami dasar-dasar dinul Islam kepada anak-anak. Dasar hukum mengenai TPA sendiri adalah Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Pasal 24 Ayat 2 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengembangan karakter peserta didik di TPA. Salah satu fungsi dari pendidikan adalah membentuk karakter peserta didik. Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada peserta didik yang dapat merubah perilaku, sikap, serta budaya pada peserta didik. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan karakter sendiri adalah yang pertama dorongan kekuatan spiritual, yang kedua keluarga, yang ketiga lingkungan sosial, yang keempat lembaga pendidikan, yang kelima media sosial, dan masalah yang dihadapi dalam kehidupan peserta didik tersebut. Dalam membangun pendidikan karakter, tentunya keluarga memiliki andil yang sangat besar. Karena keluarga merupakan tempat pertama bagi seorang anak untuk berinteraksi dan memperoleh pendidikan. Namun, tidak cukup hanya di keluarga saja. Lembaga pendidikan juga berperan penting dalam proses pembentukan karakter anak. Nah, TPA merupakan salah satu lembaga pendidikan non-formal yang bersifat keagamaan, yang menerapkan pendidikan karakter bagi anak dengan menggunakan pendekatan keagamaan. Lembaga Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA Masjid At-Tauhid berada di Gondokusuman, Demangan Baru, Catur Tunggal, Depok, Sleman. Siswanya berjumlah kurang lebih sekitar 20 orang anak.
Dalam kegiatan pengabdian yang saya lakukan, saya berusaha untuk menanamkan nilai-nilai karakter yang baik kepada peserta didik selama 5 kali pertemuan. Adapun kegiatan rutinan yang dilakukan di TPA Masjid At-Tauhid sendiri dilakukan setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat. Hari Senin sampai dengan hari Rabu, peserta didik belajar membaca Al-Quran seperti biasa. Hari Kamis dilakukan kegiatan belajar membaca Al-Quran ditambah dengan setoran hafalan. Dan hari Jumat, kegiatan lain dilakukan seperti praktek sholat, pengenalan lingkungan, outbound, dan kegiatan lainnya yang membentuk karakter peserta didik. Sebelum kegiatan dimulai, anak-anak selalu diarahkan untuk duduk secara tertib dan rapi terlebih dahulu, kemudian baru dibuka dengan membaca doa sebelum belajar dan sedikit pengantar dari guru TPA. Setelah itu dilanjutkan dengan kegiatan membaca Al-Quran yang dipandu oleh masing-masing guru dan juga saya selama 5 kali pertemuan. Setelah semua peserta didik selesai, kegiatan selanjutnya pembiasaan dan menghafal Asmaul Husna bersama-sama, membaca sholawat, doa, dan penutup. Adapun metode yang digunakan dalam pembentukan karakter peserta didik selama saya melakukan pengabdian di TPA At-Tauhid adalah yang pertama, dalam setiap kegiatan, anak diberitahukan alasan mengapa hal itu harus dilakukan dan mana yang baik dan yang tidak baik. Yang kedua, mengajarkan kepada peserta didik mengenai nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Al-Quran. Jadi setiap peserta didik tadarus Al-Quran itu tidak hanya diajarkan bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar, peserta didik juga diajarkan mengenai nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Al-Quran tersebut. Yang ketiga, selama proses pembelajaran di TPA, anak-anak diajarkan bagaimana memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan kepada mereka. Dalam hal ini, contoh yang saya terapkan di TPA At-Tauhid adalah dengan memberi tanggung jawab peserta didik terhadap setoran hafalan Al-Quran, hafalan doa-doa, hafalan Asmaul Husna, dan menghafal bacaan sholat. Dengan demikian, peserta didik yang diberikan tantangan dan rasa tanggung jawab tersebut, mereka akan merasa terlatih untuk bertanggung jawab atas apa yang menjadi tugas mereka dan menyelesaikan tugas yang sudah diberikan. Selanjutnya yaitu membiasakan dan selalu mengingatkan peserta didik agar datang tepat waktu. Dan bagi peserta didik yang terlambat akan diberi sanksi serta disuruh untuk membaca doa secara mandiri. Dengan begitu peserta didik akan terbiasa untuk lebih disiplin terhadap waktu. Selain itu, selama mengajar, tidak hanya menggunakan metode ceramah saja, saya juga melakukan aktivitas langsung seperti tadabbur alam dengan berkeliling daerah sekitar masjid, bakti sosial, merawat lingkungan masjid atau bersih-bersih, kegiatan outbound yang berisi permainan yang mengedukasi, serta kuis-kuis keagamaan. Nah, penanaman karakter yang dilakukan secara langsung seperti ini akan lebih berdampak kepada anak karena anak mengalami dan merasakannya secara langsung. Selanjutnya yaitu berdasarkan pengabdian yang saya lakukan, peserta didik menjadi lebih disiplin, terutama kedisiplinan waktu, dan tampak peserta didik lebih bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas yang diberikan, seperti menghafal bacaan sholat dan juga menghafal Asmaul Husna. Nah teman-teman, itulah hasil laporan dari pengabdian yang saya lakukan di TPA Masjid At-Tauhid selama 5 kali pertemuan. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.